Halo Sobat Sati, balik lagi dengan saya Cuslati, si tampan dari Garut yang tidak ada duanya guys. Maksudnya ya banyak sih ya. Nah, di segmen kali ini kita akan membedah lagi HP terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y75 5G. Penasaran gimana dalamannya? Yuk langsung saja kita unboxing. Nah, dan ini dia tampilan dari box Vivo Y75 5G. Nih guys, jadi di sini juga ada foto dari si unitnya ini. Wah, tuh ada dua kamera, tapi ini sebenarnya tiga. Satu, dua, sama ini yang kecil, tiga nih guys. Oke, dan di sebelah kirinya, di atasnya Y75 5G dan di bawahnya Vivo. Kiri kanan masih sama ya. Di bawah kosong, di atas juga kosong. Oh, di atas ada tampilan RAM-nya ini. RAM-nya 8GB dan ROM-nya 128GB. Kita ke bagian belakang. Di bagian belakangnya ini ada selling point-nya dari si HP Vivo ini. Yang pertama ada 5G. Nih gambar 5G. Yang kedua ada RAM. RAM-nya 8GB. Bisa di extended 4GB. Jadi total keseluruhan ada 12GB. Untuk RAM-nya. Dan untuk fotonya itu 50 megapiksel. Kamera utamanya 50 megapiksel. Mantap. Besar banget nih guys. Dan yang terakhir ada di selling point-nya itu ada dari baterainya. Di baterainya itu sebesar 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Wow, sangat cepat sekali nih guys. Nah, kita ke bagian bawahnya. Di sini kita lihat ada tulisan Vivo dengan tipe P2142. Dan juga warnanya ini glowing galaxy buatan Indonesia, diproduksi oleh PT Vivo Mobile Indonesia. Nah, dan seperti keseluruhannya lah seperti pada umumnya gitu ya guys. Kita langsung saja dibuka saja ya guys. Nah. Oke. Yang pertama di sini ada case-nya guys, case dan juga ada buku garansinya. Tuh. Kita disimpan dulu sini. Oh, dan ini ada unit dari si Vivo Y75 ini. Kita dipletek saja. Nah. Tuh. Uns kan warnanya, glowing galaxy, mantap. Dengan kameranya juga ya, menonjol banget menurut saya. Kita simpan dulu di sini HP-nya. Kita dibongkar lagi ada apa saja di dalamnya. Di sini dibuka. Nah, dan ini untuk kabelnya dulu. Kabelnya ini sudah Type C, USB Type C, mantap. Di sini juga ada charge dengan 18 watt. Mantap, jadi cepat guys. Seperti itu. Dan di sini juga ada SIM ejectornya. Mantap. Nah, segitu saja. Kita akan lanjut bahas ke handphonenya. Saksikan. Taram, ini dia tampilan dari si Vivo Y75 5G ini. Pertama lihat mata saya langsung jatuh cinta pada warnanya. Anjay, lihat nih warnanya. Mantap sekali kan. So cool gitu guys. Suka banget lah sama warnanya ini, pokoknya mantap. Dan si Vivo ini menamainya dengan glowing galaxy. Dan untuk varian warnanya, seri ini memiliki dua varian. Yang pertama Starlight Black dan yang sedang saya pegang ini glowing galaxy. Di bagian belakang backdrop HP ini berbahan polikarbonat yang di finishing matte, jadi gak gampang kotor saat kita pegang. Dan juga desain kameranya ini berbentuk persegi panjang dengan menyembatkan triple kamera di pojok kiri atas. Saya pribadi kurang suka sih sama desain kameranya karena terlalu menonjol, tapi balik lagi ke selera masing-masing sih. Di sebelah kirinya tidak ada apa-apa. Dan juga di bagian atas ada lubang mikrofon dan slot SIM card. Nah, untuk di sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol power yang digabung dengan fingerprint. Nah, dan untuk di bagian bawahnya ada speaker, port USB Type C, dan port jack audio 3,5 mm.
Nah, dengan menggunakan konsep flat design membuat HP ini menjadi terlihat ramping dan juga ringan guys, tuh ringan. Yakni memiliki ketebalan 8,3 mm dan dengan berat 187 gram. Ya cukup ringan dan enak digenggam dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Tapi sayangnya tampilan depannya ini tak sebagus dengan tampilan belakang kalau menurut saya, karena layarnya masih menggunakan panel IPS dengan ukuran 6,58 inch dan beresolusi 1080 x 2048 pixel. Ya menurut saya masih enak buat dipakai scrolling medsos atau bahkan nonton dengan harga 4 jutaan. Ya standar lah dibanding dengan Super AMOLED yang sudah jelas-jelas kualitasnya. Ditambah dengan desain kameranya yang terbilang jadul ya, karena masih ada poni dikit tuh. Masih ada poni atau water drop display. Sepertinya Vivo hobi sekali ya pakai desain poni ini. Moga aja buat seri selanjutnya akan diganti. Tidak poni, tapi rancung atau gimana gitu guys. Kayak rambut saya. Lanjut saja kita ke bagian performanya guys. Dengan menggunakan SoC Dimensity 700 yang dipadukan dengan RAM 8 GB dan bisa diekspansi 4 GB dengan mengorbankan memori internalnya. Tapi tenang aja, gak bakalan kehabisan memori kok, karena HP ini dibekali memori internal yang gede gitu guys, yaitu 128 GB. Ya kalau dikurangin 4 GB seenggaknya masih tersisa 124 GB ya, masih banyak guys, santai. Saya pribadi sih sedikit kecewa. Seharusnya Vivo ini bisa membekali HP ini dengan SoC yang lebih dari ini. Karena mungkin di brand sebelah SoC ini dipasang di HP dengan harga 2 jutaan saja. Agak sedikit disayangkan sih, tapi ya sudahlah kalau menurut lagu Bondan. Nah, HP ini juga menggunakan sistem operasi terbaru, yaitu Vantage OS 12 yang tentunya sudah menggunakan Android 12 atau 12. Mantap. Dengan berbagai kustomisasi tampilan seperti efek dinamis, tampilan animasi charging, animasi pengenalan wajah, dan lain-lainnya. Nah, daripada kita banyak berpendapat, kita langsung saja tes HP ini dengan beberapa game yang lagi rame dimainkan. Kita coba main Mobile Legends. Tentunya HP ini sudah dapat settingan ultra dan enak banget, gak pernah ada drop frame rate. Dan coba main selama kurang lebih dari 30 menit, baterainya hanya berkurang 6% saja dan gak kerasa panas sama sekali. Adem ayem. Nah, itu tadi kita tes game dengan Mobile Legends. Sekarang kita tes game dengan PUBG Mobile. Nah, HP ini dapat settingan Smooth Ultra atau bisa mentok di HD High. Nah, kita main di Smooth Ultra saja ya. Setelah coba main kurang lebih 30 menit, baterainya hanya berkurang 6% saja dan stabil di 40 fps. Ya cukup enak lah. Ditambah giroskopnya juga yang lumayan sensitif, enak banget. Buat ngeras musuh juga bebelenyengan guys. Berbet. Seperti itu. Cepat. Kesimpulannya setelah coba main beberapa game tadi sih nggak terlalu banyak kendala ya. Masih enak-enak aja, fine aja. Ditambah dengan baterainya juga yang 5000 mAh, jadi nggak mudah cepat habis guys. Nah, jadi awet-awet gitulah, awet muda seperti gue. Oke, selanjutnya kita ke bagian kameranya guys. Nih, kameranya. Kamera ini adalah salah satu kamera yang menggunakan 50 megapiksel. Gocap megapiksel guys. Besar kan? Sudah pasti resolusinya gede banget. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Kalian penasaran? Ini dia hasil dari kamera si Vivo Y75 5G. Menurut saya pribadi sih warna yang dihasilkan dari si kamera ini kurang keluar. Kayaknya harus diedit dikit deh biar lebih menarik sedikit. Tapi kalau menurut kalian ini sudah cukup, ya cukup lah, terserah.
Tapi kalau menurut saya nggak cukup, soalnya saya kan fotografer. Oh iya sobat, nilai plus dari HP ini ternyata sudah support NFC multifunction. Nah, jadi buat kalian yang mau top up e-tol atau pembayaran lainnya, kalian sudah bisa langsung memakai handphone ini tanpa harus ke Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke bagian kesimpulannya. Bagi kalian yang pengen HP ini dengan baterai awet, buat main game atau penggunaan sehari-hari, HP ini bisa jadi pilihan Anda. Kenapa? Karena dengan baterainya yang 5000 mAh dan SoC Dimensity 700 ini bakalan tahan lama banget serta main game dengan lancar manja tanpa ada kendala sedikit pun. Nah, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Bagi kalian yang ingin HP dengan baterai awet buat main game atau penggunaan sehari-hari, HP ini bisa menjadi pilihan Anda. Kenapa? Karena dengan baterainya yang 5000 mAh dan SoC Dimensity 700 ini bakalan tahan lama banget, serta main game juga lancar jaya tanpa ada sedikit kendala apapun. Oi, HP gua gak? Tahu. Kumis. Nah, oke, mungkin itu saja review dari si Vivo P75 5G ini. Bagi sobat yang tertarik beli HP ini, bisa langsung datangi toko Shopee terdekat atau kunjungi marketplace kami yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, buat kalian juga para netizen, apabila ada request pengen review HP apa atau benda apa, HP apa, kalian bisa komentar saja di kolom komen. Oke, ditunggu banget, oke? Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian video ini. Mantap! Sampai jumpa lagi, saya Cus Latif. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!